Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-25, masih tentang pengolahan data kelompok, dan kita sekarang masuk ke ukuran penyebaran data kelompok. Simak terus video ini sampai akhir. Kita masih di tahap keempat dari statistika data kelompok, yaitu pengolahan data kelompok, di mana kita menghitung berbagai macam ukuran atau parameter statistika. Kalau di part-part sebelumnya kita sudah membahas ukuran pemusatan data kelompok, di part yang kali ini kita bahas ukuran penyebaran data kelompok. Sama seperti halnya pada data tunggal, ukuran penyebaran data kelompok itu ada 6. Yang pertama jangkauan atau range. Rumus dari jangkauan data kelompok, J sama dengan TAN min TB1. Ini sebenarnya pada dasarnya mirip dengan data tunggal. Cuma kalau di data tunggal kan J sama dengan XN min X1. XN itu nilai datum terbesar, X1 itu nilai datum terkecil. Nah, di sini nilai datum terbesar dianggap sama dengan TAN atau tepi atas kelas yang terakhir. Sedangkan X1 atau nilai datum terkecil itu dianggap sebagai TB1, yaitu tepi bawah kelas yang pertama. Berikutnya, jangkauan antar kuartil atau hamparan, rumusnya H sama dengan Q3 min Q1. Dan jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, rumusnya QD sama dengan setengah H sama dengan setengah dikali dalam kurung Q3 min Q1. Kalau kalian lihat, rumus nomor 2 sama 3 ini sama persis di data tunggal. Ya, cuma bedanya adalah waktu menghitung kuartilnya ini. Karena di data kelompok, kuartilnya kan ada punya rumus ya, yang QI sama dengan TB plus I per 4 kali sigma FI min FK aksen per F kali C itu ya, yang sudah kita bahas di part-part sebelumnya waktu di ukuran pemusatan data. Tetapi setelah kita dapatkan nilai kuartil bawah dan kuartil atas, untuk menghitung H dan QD-nya itu sama. Berikutnya, simpangan rata-rata. Rumusnya SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI min X bar per sigma FI. Ini juga pada dasarnya sama. Ya, kalau kalian ingat, waktu di data tunggal itu kan sigma langsung mutlak XI min X bar. Cuma gini, kalau kita terapkan di soal, kalau misalkan ada nilai yang berulang, itu kan sama aja dikalikan frekuensinya. Jadi ini pada dasarnya juga sama, dikali sama FI. Ya kan? Jadi sigma FI dikali mutlak XI min X bar per sigma FI. Keterangannya SR sama dengan simpangan rata-rata, dan ini hal yang penting yang membedakan dengan data tunggal, yaitu XI. Kalau di data tunggal, XI itu merupakan nilai setiap datum, ya kan? Kalau di data kelompok, XI itu merupakan titik tengah interval kelas. Kalau yang lain sama, X bar nilai rata-rata, terus bawahnya ini kan kalau dulu di data tunggal per N ya, di sini per sigma FI, tapi keterangannya sama. Mau N atau sigma FI itu sama aja dengan banyaknya data. Kan total dari frekuensi setiap kelas itu sama aja dengan banyaknya data. Sama aja dengan N kalau di data tunggal. Oke? Berikutnya ragam atau varians. Ini rumusnya S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI min X bar dikuadratkan per sigma FI. Ini juga pada dasarnya sama dengan data tunggal. Dan kalau simpangan baku atau deviasi standar, ya sama juga. S sama dengan akar ragam atau akar S kuadrat. Jadi akar sigma FI dikali XI min X bar dikuadratkan per sigma FI. Oke, untuk lebih memudahkan memahami ukuran penyebaran data kelompok, kita langsung ke contoh soal. Dari contoh pagar, masih ingat ya, contoh pagar itu contoh yang sering kita gunakan di data kelompok, yaitu nilai ulangan matematika 20 siswa di suatu kelas yang tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Tentukan nilai dari A, jangkauan atau range. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Jadi soal A, jangkauan atau J pada data kelompok itu rumusnya adalah TAN, tepi atas kelas terakhir, dikurangi dengan TB1, tepi bawah kelas pertama. Berarti sama dengan tepi atas kelas terakhir. Kelas terakhir kan 90 sampai 94. Hati-hati, 94 ini bukan tepi atas. 94 ini batas atas. Jadi kalau tepi atasnya harus kita tambah setengah. Ya kan? Masih ingat ya? Jadi TAN-nya 94,5. Dikurangi TB1, tepi bawah kelas yang pertama. Kelas pertama ini 70 itu batas bawah, berarti tepi bawahnya dikurangi setengah. Masih ingat ya? Jadi 69,5. Jadi hasilnya adalah 25. Berarti kita dapatkan jangkauan dari data ini adalah 25.
Kita ke soal B, jangkauan antar kuartil atau hamparan. H itu rumusnya Q3 min Q1. Kalau kalian masih ingat, kita pernah menghitung nilai kuartil dari data ini. Ya, kalau kalian masih ingat, Q1-nya, kuartil bawahnya itu 79,5, dan Q3-nya, kuartil atasnya itu 87. Kalau kalian ingin mereview lagi perhitungan kuartil bawah dan kuartil atas, kok bisa keluarnya seperti ini, nanti videonya saya taruh di sebelah kanan atas. Bisa kalian klik. Oke, kita langsung masukkan ya. Untuk mencari hamparan, berarti Q3 min Q1 sama dengan 87 dikurangi 79,5. Hasilnya adalah 7,5. Jadi kita dapatkan jawaban soal B, jangkauan antar kuartil atau hamparan dari data ini adalah 7,5. Kita ke soal C, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, QD. QD itu setengah hamparan, ya kan? Berarti langsung aja, setengah dikali 7,5. Berarti sama dengan 3,75. Berarti kita dapatkan jawaban soal C, nilai dari jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data ini adalah 3,75. Kita ke contoh soal berikutnya. Tapi di sini masih dari contoh pagar ya, contoh yang sama yaitu nilai ulangan matematika dari 20 siswa di suatu kelas. Oke, tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, kita disuruh mencari simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Kita mulai dari simpangan rata-rata. Rumusnya, SR sama dengan sigma FI dikali mutlak XI min X bar per sigma FI. Itu kan? Nah, di sini yang atas itu kan sigma FI dikali mutlak XI min X bar. Untuk mencari sigma FI dikali mutlak XI min X bar ini, tahap-tahapannya adalah yang pertama kita cari XI atau titik tengah interval kelas. Ya, kita buat satu kolom di kanannya seperti ini. Lalu kita buat kolom yang kedua, yaitu mutlak XI min X bar. Jadi setiap XI, setiap titik tengah interval kelas dikurangi dengan nilai rata-ratanya, terus dimutlak. Habis itu dikali dengan frekuensinya, frekuensi masing-masing yaitu ini 14762 ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai FI dikali mutlak XI min X bar, ini kita jumlahkan ketemu sigma FI dikali mutlak XI min X bar. Baru kita bisa masukkan ke rumusnya SR. Oke, kita mulai isi XI. XI kan titik tengah interval kelas ya. Gampangannya kan BA plus BB dibagi 2. Jadi 70 plus 74 bagi 2, atau tengah-tengahnya 70 dan 74, yaitu 72. Lalu berikutnya, tengah-tengahnya 75 sampai 79 itu 77. Kan gampangannya tinggal ditambah C ya, tambah 5, tambah 5, tambah 5 gitu ya. Jadi ini 82, ini 87, dan yang ini 92. Oke, lalu sekarang kita hitung mutlak XI min X bar. Nah, nilai rata-rata atau X bar dari data ini sudah pernah kita hitung. Ya, di part-part sebelumnya. X-bar-nya kalau kalian ingat ketemunya sebesar 83. Ya, kalau kalian ingin mereview kembali, kenapa kok bisa nilai rata-ratanya 83, nanti videonya saya taruh linknya di sebelah kanan atas. Bisa kalian klik. Oke, langsung sekarang kita hitung mutlak XI min X-bar. Kita mulai dari kelas yang pertama. Di sini XI-nya 72, X-bar-nya 83. Berarti 72 min 83 itu min 11. Kita mutlak, berarti jadi 11. Berikutnya, XI-nya 77, X-bar-nya 83. Berarti min 6 ya, dimutlak jadi 6. Berikutnya 82 dikurangi 83, min 1 dimutlak jadi 1. 87 dikurangi 83, 4 dimutlak tetap 4. Dan yang terakhir, 92 dikurangi 83 itu 9, dimutlak tetap 9. Lalu berikutnya, setiap nilai ini kita kalikan dengan FI, dikalikan dengan frekuensi. Jadi 1 kali 11 itu 11. 4 dikali 6 itu 24. 7 dikali 1 itu 7, dan seterusnya. 6 dikali 4 itu 24, 2 dikali 9 itu 18. Oke, lalu kita jumlahkan 11 tambah 24, tambah 7, tambah 24, tambah 18, itu hasilnya adalah 84. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke rumusnya. Jadi ini sama dengan sigma FI mutlak XI min X bar itu 84 per sigma FI itu 20. 84 bagi 20 ketemunya sebesar 4,2. Berarti kita dapatkan nilai simpangan rata-rata dari data ini adalah 4,2. Berikutnya kita cari
ragam atau varians. Nah, untuk ragam atau varians kan rumusnya gini. S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali dalam kurung Xi min X bar dikuadratkan per sigma Fi. Jadi kita hitung dulu Xi min X bar dikuadratkan. Atau gampangannya seperti ini. Tinggal angka ini kan Xi min X bar mutlak dikuadratkan, kan jadinya ini. Ya mutlak dikuadratkan kan ya sama aja, kalau nggak dimutlak dikuadratkan sama-sama positif. Ya jadi langsung kita hitung aja. 11 kuadrat 121, 6 kuadrat 36, 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, 9 kuadrat 81. Lalu masing-masing nilai ini kita kalikan dengan Fi. 1 kali 121, 121. 4 kali 36, 144. 7 kali 1, 7. 6 kali 16, 96. 2 kali 81, 162. Lalu kita jumlahkan. Kalau kalian hitung hasilnya 530. Kita langsung masukkan ke sini. Berarti ini sama dengan 530 per 20. Nolnya coret, tinggal 53 per 2 itu 26,5. Jadi kita dapatkan jawabannya, nilai ragam atau varians dari data ini adalah 26,5. Kita ke soal yang terakhir, mencari simpangan baku. Gampang, tinggal akar ragam ya, akar S kuadrat. Berarti sama dengan akar 26,5. Kalau kalian hitung pakai kalkulator ya, jawabannya sekitar 5,15. Jadi kita dapatkan nilai simpangan baku dari data ini adalah 5,15. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.